Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resa Mardiamon, IPM 211001200051. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas 2 Etika dan Hukum Kesehatan mengenai konsep norma dari mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan dengan dosen pengampu Bapak Nova Arifman. Baik, pada presentasi kali ini yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian norma. Norma adalah aturan atau kaidah yang berisi larangan, perintah, dan sanksi. Perintah ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan, sementara larangan yaitu sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma memiliki arti sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa norma merupakan aturan yang dibentuk karena adanya sesuatu kebutuhan masyarakat akan ketertiban yang ingin dicapai dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika peraturan yang ada dilanggar, orang tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang telah berlaku. Selanjutnya ada jenis norma beserta contohnya. Yang pertama itu ada norma agama, yang kedua ada norma kesusilaan, yang ketiga ada norma kesopanan, yang keempat norma kebiasaan, dan yang terakhir norma hukum. Norma agama. Jenis norma agama berdasarkan akidah atau aturan yang ada di dalam agama. Norma ini sifatnya mutlak dan penganutnya harus menaati aturan dalam agama tersebut. Jika tidak, seseorang akan kehilangan iman dan keyakinan. Ajaran agama memberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Contoh norma agama yaitu seperti keyakinan, berdoa akan hal positif, mematuhi orang tua, dilarang membunuh, mencuri, dan menipu. Selanjutnya ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini berdasarkan hati nurani atau akhlak manusia yang sifatnya umum. Arti umum yaitu setiap orang memilikinya meski bentuknya biasa berbeda. Norma kesusilaan ini berkaitan dengan nilai kemanusiaan. Jika melanggar akan terjerat hukum pidana dan sanksi di masyarakat. Contoh norma kesusilaan ini yaitu seperti pengkhianatan, pelecehan seksual, dan penyimpangan pelaku norma yang menolak masyarakat seseorang di masyarakat. Selanjutnya ada norma kesopanan. Norma kesopanan berasal dari tingkah laku. Tingkah laku masyarakat yang berlaku di daerah tertentu. Norma ini bersifat relatif, artinya penerapannya bisa berbeda satu sama lain. Contoh dari norma kesopanan yaitu siswa tidak memakai perhiasan dan riasan yang mencolok ketika sekolah, mengucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan, meminta maaf jika berbuat salah, dan tidak memakai pakaian yang riasan yang berlebihan. Selanjutnya ada norma kebiasaan. Norma kebiasaan merupakan perbuatan yang dilakukan dalam bentuk berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan. Dalam lingkungan tertentu, norma ini terjadi secara berulang sampai menjadi ciri khas tertentu. Contoh dari norma kebiasaan ini yaitu mudik saat hari raya atau menjelang Lebaran. Selanjutnya ada acara mendoakan aurah untuk yang sudah meninggal. Yang terakhir ada norma hukum. Norma ini berfungsi untuk mengatur tata tertib di suatu negara. Masyarakat akan mendapat sanksi jika melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Sanksi ini dilakukan oleh lembaga pemerintah yang resmi yang telah membuat peraturan. Contoh norma hukum sendiri yaitu membayar pajak, taat lalu lintas, taat di jalan raya,
dan selalu menaati aturan yang dibuat oleh pemerintah. Baik, selanjutnya ada kekhususan norma. Kekhususan norma moral adalah tolak ukur untuk menentukan betul atau salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai perilaku tertentu dan terbatas. Itulah kekhususan dari norma moral. Norma-norma menyangkut lahiriah. Normatif wajib dilaksanakan seperti wajib bertindak adil, menghormati hak hidup orang lain, dan sebagainya. Yang kedua bersifat universal, sama untuk semua orang. Penanggung jawabnya tidak bersifat subjektif, tetapi rasional dan objektif. Cakupannya luas demi kesejahteraan umum, kepedulian, dan kepentingan bersama. Baik, hanya sekian materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangan, atas salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.